Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan agama Yahudi dengan agama Wahabi. Pertama adalah agama Yahudi jasama Allah Subhanahu wa taala, mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Sama agama Wahabi juga mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Akidah kita lam tudasim Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita mengatakan bi annallaha laisa bijisim. Nah, ini persamaan nomor satu ya, antara agama Wahabi dengan agama Yahudi. Ya, Wahabi Yahudi sama. Persamaan nomor dua, agama Wahabi, agama Yahudi. Agama Yahudi di dalam Al-Quran As-Sunnah ya, mereka itu berbuat tidak baik, berucap tidak baik pada Nabi, pada para Nabi, membunuh para Nabi. Sama agama Wahabi ya, tidak berucap baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa cek di YouTube-nya Ustadz Wahabi, berucap tidak baik, tidak sopan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga membunuh dalam tanda kutip pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akidahnya. Bisa dicek ya, semua kaum teroris di muka bumi ya, itu akidahnya akidah Wahabi, agamanya agama Wahabi. Ini namanya membunuh dalam tanda kutip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di agama Wahabi, agama Yahudi, berucap tidak baik pada para nabi, membunuh para nabi. Ya, agama Wahabi ya, sama, tidak berucap tidak baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membunuh dalam tanda kutip ya, dengan agamanya itu, dengan akidahnya itu. Kita muji-muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maulid, mereka nggak senang. Nah, ini ya, poin nomor dua ya, persamaan agama Wahabi, agama Yahudi. Wahabi, Yahudi sama. Persamaan nomor tiga ya, antara agama Yahudi dan agama Wahabi. Agama Yahudi ya, dalam Al-Quran As-Sunnah mengklaim ya, bahwa mereka itu kaum yang paling terbaik, paling istimewa, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ya, agama Wahabi mengklaim paling tauhid, paling Islam, yang lainnya itu sesat, yang lainnya di badai neraka. Di nomor tiga ini sama, agama Yahudi, agama Wahabi, Yahudi Wahabi sama. Persamaan nomor 4 ya, antara agama Yahudi dan agama Wahabi adalah agama Yahudi ya, di dalam Al-Quran As-Sunnah ya, mereka itu suka berbohong, suka merubah isi kitab ya, sama. Agama Wahabi suka berbohong atas mazhab yang lain dan juga suka merubah isi-isi kitab, suka memotong isi-isi kitab, tujuan untuk merusak makna, menyimpangkan makna dari kitab itu sendiri, untuk kefanatikan, untuk hawa nafsunya. Ini di poin yang nomor 4 itu persis sama ya, agama Yahudi, agama Wahabi, Yahudi Wahabi sama. Kemudian persamaan yang kelima, agama Yahudi, agama Wahabi. Di dalam agama Wahabi, sosok yang paling utama adalah ulamanya yang bernama Ibnu Tai. Ya, ternyata Ibnu Tai ini mengambil ilmu ya, mengambil akidah, mengambil agama ya, dari orang Yahudi.
bisa dicek di kitabnya, yaitu Bayanu Talbis Al-Jahmiyah, juga di kitab yang lain Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Tai ini sosok utamanya agama Wahabi, mengambil ilmu dari Ka'ab al-Akhbar, Yahudi yang masuk Islam setelah Nabi Syahid sallallahu alaihi wasallam, tetapi keyahudiannya itu masih kental. Karena apa? Karena banyak mengambil, meriwayatkan dari kitab-kitab Israiliyat, dari kitab-kitab Bani Israel. Bahkan Umar bin Khattab boleh dibilang gak suka dengan sosok Ka'ab. Nah, keyahudiannya itu masih kental. Yang kedua, Ibnu Tai ini mengambil ilmu dari Ibnu Allan. Ibnu Allan ini Yahudi total. Jadi agama Wahabi mengambil dari agama Yahudi. Agama Yahudi, agama Wahabi, Yahudi Wahabi sama. Kemudian persamaan yang keenam, ini yang paling penting. Kenapa saya menyebut Wahabi itu Yahudi? Sudah bukan rahasia lagi bahwa agama Wahabi ini menyahudikan mazhab lain. Ini udah bukan rahasia lagi. Maka dengan adanya kaidah yang siapa yang menyahudikan orang lain padahal dia bukan Yahudi, maka Yahudi kembali pada yang menuduh itu. Jadi kaidah ini juga termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda menuduh saya Yahudi, padahal saya bukan Yahudi, maka Yahudi kembali ke Anda. Sama. Agama Wahabi ini selalu mendengung-dengungkan Yahudi kepada mazhab yang lain, dan itu tidak terbukti sama sekali. Maka sah saya mengatakan kaum Wahabi Yahudi.